Selamat sore. Nah, pada pertemuan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan kuliah sebelumnya. Jadi, materi untuk evaluasi sifat-sifat termodinamika sudah sebenarnya saya sampaikan semua, tapi untuk memperdalam pemahaman-pemahaman terhadap konsep-konsep tersebut dan juga melatih skill Anda untuk menalar permasalahannya. Nah, pada video ini akan saya bahas beberapa soal yang berkaitan dengan hukum pertama termodinamika, energi, dan juga evaluasi sifat-sifat termodinamika. Nah, untuk itu akan saya share PowerPoint. Nah, ya, jadi PowerPoint ini jadi latihan 2. Sebelumnya kita udah pas latihan 1. Nah, di latihan 1 itu telah mengajak Anda melatih, membedakan dari tingkat keadaan dua sifat yang diketahui, misalkan tekanan dan temperatur. Anda harus bisa mencari sifat-sifat yang lain. Untuk kasus itu pertama harus tahu apakah itu masuk di cair bertekanan, masuk dalam kubah, atau uap panas lanjut, ataupun di daerah superkritikal. Ya, untuk di fase fluid itu ya, fase fluid. Jadi fluida ya cair dan gas. Nah, itu yang sudah dilakukan. Bahkan contoh yang telah saya berikan itu ada yang ini, yang berdekatan dengan kubah. Bahkan perlu melakukan suatu ekstrapolasi. Jadi ekstrapolasi ada hal yang harus hati-hati dilakukan. Kita harus paham sifatnya itu. Kalau interpolasi oke, itu lebih umum kan itu ya. Jadi itu memang hal yang ini, yang suatu hal yang setelah Anda paham itu adalah suatu pemahaman yang luar biasa untuk Anda. Itu ya, jadi itu. Nah, ini berikutnya di latihan nomor 2 ini proses ya. Jadi proses-proses itu akan menyambung. Nah, dari tingkat keadaan 1 nanti bisa ada 4 proses sehingga balik ke tingkat keadaan 1. Jadi ini akan membentuk sebuah siklus. Nah, jadi kita di soal ini kami di soal ini mengajak Anda untuk melatih ya, membaca, menerapkan ya evaluasi sifat termodinamika dan juga hukum pertama termodinamika. Itu ya, jadi hanya dilihat per proses. Ya, dari konstan ya, konstan pressure heating. Nah, kita bisa gambarkan dalam diagram T dengan volume jenis atau P dengan volume jenis. Emang ini di soalnya keduanya diminta. Itu ya, itu bisa kita gambarkan dengan mudah kan ya. Hanya di sini kalau kita perhatikan, nah ini ada not, ini ya isinya segitu. Volumenya belum disebutkan ya, jadi volumenya tidak tahu juga kan ya, belum disebutkan. Tapi ini prosesnya berlangsung sebentar. Nah, kalau digambarkan ini, jadi ini bisa saya tulis atas 2. Nah, ini kan volume ya, ini temperatur, bisa jadi seperti itu. Ini ya kita harus ini juga, ini ikutin dulu, ini kemana arahnya gitu. Ya, ikutin dulu tiap proses. Ya, ikutin. Nah, kubahnya ya sepertinya ini kita bisa gambarkan dengan ini ya. Nah, seperti itulah ya. Nah, ini di sini juga ya. Hanya di sini untuk proses tekanan konstan. Kalau di temperatur kan gini ya. Nah, ini ke sini. Ini tekanan, nah, ini ketemu ya sini. Ini ke sini karena. Nah, kalau yang di tekanan, nah ini gini kan ya. Ini gini. Nah, itu yang membedakan ya. Jadi itu membedakan. Jadi untuk temperatur. Ini untuk ini. Nah, ini udah benar belum ya? Nah, ini sebenarnya yang utama kita bukan ininya. Kita nggak bermain di sini atau di sini yang bermainnya. Di sini, di sini kita bermain di dalam kubah ya, di sininya. Ya, jadi memang ininya tidak banyak berpengaruh kan ya. Kalau tekanan, nah kalau temperatur, bentar ini apa saya kebalik ya, temperatur naik, tekan kosan ini balik. Ini harusnya T. Ini T ya. Ini T, ini V. Ini V. Ini naik kan ya, ini kebalik. Nah, jadi itu. Jadi harus cek logikanya. Untuk ini temperatur, nah ini tekan konstan ya, temperatur naik. Nah, ini temperaturnya naik kan ya, sebelum ini pas ini berubah pesat tetap, setelah itu di ini di
panaskan terus, nah temperaturnya naik pada tekanan konstan. Jadi prosesnya gitu ya. Jadi ini ada simbol tadi gambarnya terbalik ya. Nah, itu. Jadi cek lagi. Ini sambil melatih itu ya. Jadi Anda harus ini lagi. Saya pun bisa salah juga. Itu ya. Jadi kita lebih dalam kubahannya. Jadi nah itulah itu untuk arah ininya, garis-garis di luarnya. Kalau di dalam kan kelas datar kan ya. Nah ini seperti ini. Nah ini sekarang ini datar gini. Nah ini datar kan ya, ini yang 10. 10 ini nanti ini 2 sini. Satunya kita belum tahu posisinya. Terus itu ini volume. Ini volume, misalnya ini pilih kita apa. Karena prosesnya tekan lah, kita tekanan aja. Volume. Nah ini jadi ini proses 2. Dari 2 ke 3, volume konstan. Didinginkan. Nah ini di dalam kubah kan tekanan naik, temperatur naik, tekan turun, temperatur turun. Jadi prosesnya tangkinya tetap karena volume konstan ya ini. Ya, inilah 3 sesuai dengan ini. Di tekanan ini awalnya 10 ya, 10 di sini. Ini nanti ini 3, ini 3 sini. Nah, ini terus di berikutnya keempat. Keempat isotermal kompresi. Kompresi kan volume jenisnya semakin kecil karena ditekan. Nah, ini datar. Ya, ini datar, Datar. Hanya belum tahu nyampe mana datarnya ini. Ya. Tapi yang jelas nantinya proses 41 itu menuju ke sini. Ya. Nah, itu jadi arahnya seperti itu. Sehingga tinggal Anda terapkan delta E sama dengan Q minus W, karena energi potensial kinetik efeknya itu diabaikan, sehingga delta U sama dengan Q minus W. Nah, ini satu masih nggak tahu posisi tepatnya di mana. Tapi jelas 2 ini tahu, dan 3, nah kita bisa cari. 2 dan 3 kita bisa cari kan ya, karena tingkat kada ini nanti bisa dicari ininya, energi dalam di 3 bisa kita dapatkan ya. Di sini kita butuh hanya energi dalam saja ya, nggak perlu nyari entalpi. Ya karena ininya kan sama jenis lah. Ini dapatkan ya. Nanti Q ini, nah Q ini 34. Nah Q ini kalau diperhatikan proses ini, Q ini harus ada tanda, artinya ini kan melepaskan panas kan ya. Ini harusnya keluar Q-nya, keluar. Q yang keluar ini, di sini 34. Ya karena prosesnya itu. Ini Q-nya keluar ke sini. Itu harusnya tandanya negatif. Itu ya kita bisa interpretasi seperti itu. Nah, itu harus cocok kan dari ini sekian, nanti volumenya berapa, nanti ininya U-nya berapa. Nah, ini posisinya di mana? Nanti ya dari delta U sama dengan Q minus W. Tahunya Q-nya udah tahu, itu kan Q jadi itu M. Nah, kan jadi hubungannya itu M. M jadi U ini U4 ya. U4 minus U3 kan ya. 34. Nah, ini U ini spesifik karena itu untuk proses 34. Nah, dari situ ini lanjutin sama dengan Q-nya tahu ya 34 ya. Q-nya ini ada keluar jadi nanti negatif ya 34. Terus minus W. W-nya adalah P, tekanannya tahu. Nanti volumenya. Volume ini. Volume akhir, volume 4 dikurangin volume 3. Ini akan negatif ini sehingga ini jadi positif. Ini karena ini adalah harusnya tandanya negatif karena negatif masuk. Itu ya jadi volumenya nggak tahu, U-nya tidak tahu kan ya. Tuh, di persamaan ini kan ya. Ya biar seperti itu. Nah, nanti yang sini ini, ingat dalam satu siklus itu kan delta U-nya sama dengan 0. Nah, itu akan menyelesaikan untuk mendapatkan U-nya. Jadi delta U 1, 2, delta U 2, 3, delta U 3, 4, delta U 4, 1 itu dijumlahkan sama dengan 0. Itu akan membantu misalnya. Nah, biar aja ini persamaan 3. Persamaan 2, 3-nya kan juga caranya sama. Ya, ini datanya lebih lengkap kan ya. Karena uap jenuh hanya tahu kan ya. U-nya tahu kan ya. W-nya di sini 0. Ya, tidak ada kerja. Jadi, Q-nya sama dengan delta U kan ya. Delta U, nah sudah tentu di sini volume jenisnya konstan. Sehingga ditekan itu Anda bisa cari kualitasnya berapa di 3. Ya, atas 3 bisa tahu kan ya. Nanti dari kualitas Anda bisa tahu U3-nya bisa tahu. Kita kan butuh U3 volume 3. Itu ya. Nah, itu ini ada hal ini nanti itu delta U yang sama dengan 0 itu akan membantu menyelesaikan masalah. Jadi itu ya jadi cara penerapannya ya ini jadi sekalian melatih untuk
menggunakan ini tabel ya sifat-sifat ini H2O dan juga penerapan hukum pertama termodinamika. Oke, saya harap Anda bisa melanjutkannya sampai tuntas. Nah, saya akan lanjut ke nomor 3. Nomor 3, nah ini nomor 3 ini sebenarnya soal yang simpel, membandingkan aja ya. Jadi Anda lihat bisa dari sistem tabel, nah dari kurva ini pun bisa ini. Kurva ini kalau ini T ini ya, T dan ini volume karena volume kubahnya kan ini ya. Ini tekanan semakin tinggi, ininya semakin ini ya semakin pendek. Ini ada korelasinya proporsional dengan AFG ya, bisa dilihat di tabel. Nantinya kan ya. Artinya tekanan 8 bar itu yang lebih ini energi yang dibutuhkan sedikit, yang 8 atm ya, dan 1 atm lebih besar. Itu ya jadi poin utama di soal. Saya lanjut ke ini karena udah 10 menit ya, jadi akan lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini Anda baca dulu soal nomor 4. Soal nomor 4, nah ini jadi kompresi ya. Jadi kompresi adiabatik. 1 ke 2 tekanan segini. Itu yang pertama. Terus berikutnya dikompresi didinginkan pada volume konstan. Gitu ya. Nah, ini asumsikan ini ya. Jadi ini tentunya abaikan seperti soal yang latihan kedua kan ya. Nanti suruh hitung ini untuk proses pertama dan prosesnya. Ini proses juga ya, seperti yang tadi ya, ada kemiripan dengan yang tadi. Hanya di sini perbedaannya adalah udara. Ya, udara dengan hukum gas ideal. Jadi nggak pakai steam tabel, tapi pakai formasi atau rumus-rumus gas ideal. Itu yang digunakan. Jadi Anda harus bisa dari ini ya, tekanan ini. Jadi ini prosesnya apa? Kompresi adiabatik, kan ya, adiabatik. Adiabatik kalau digambar dalam ini, nah ini tekanan itu dia nah bisa digambar seperti ini ya. Seperti apa jadinya? Nah, itu ya. Kompresi, jadi kan volumenya seperti ini adiabatik. Adiabatik, nah kalau isotermal kan lebih landai. Adiabatik kan ini lebih curam, karena lebih curam. Itu ya. Ini 1, ini 2. Itu. Ya setelah itu kubahnya jauh karena ini gas, kan ya. Apalagi udara, ada nitrogen, ada oksigen ya. Ya mungkin ada sifat-sifat pseudo R disebutkannya, jadi pseudomikir ini kan ya. Nah, itu bisa ada di dalam istilah penyebutan nama untuk udara itu ya di kelompok, kalau Anda pakai software di Reprop, nah, dimasukkan dalam kelompok itu pseudomikir udara. Nah ini yang 1, 2. Nah terus berikutnya adalah ini udara itu didinginkan pada volume konstan. Nah volume konstan, volume ini prosesnya kan kompresi adiabatik. Kalau volume kan isokorik, mana lebih curam. Itu kan ya, volume konstan. Itu didinginkan. Dinginkan volume konstan. Nah, ini didinginkan volume ya karena garis datarnya volume ya didinginkan ya turun lah. Kan ya tekan itu. Nah, itu kan ya. Ini 3. Nah, nyampe mana 3-nya? Kan itu ya. 3-nya nyampe tekanan temperatur 300. Itu ya. Itu. Nah, ini pakai hukum gas ideal, terapkan ini. Jadi balik juga delta U sama dengan Q minus W ya. Sama dengan Q minus W. Nah, itu ya. Jadi ini yang Anda bisa gunakan. Ya. Nah, jadi itu gas ideal. Nah, di sini diminta 2 ya kasus penyelesaiannya, mau latih menggunakan tabel A22 kan ya. Jadi tabel gas ideal udara kan ya. Nah, itu gas ideal udara. Nah, itu. Dan juga untuk panas jenis konstan. Jadi Anda ingat prosesnya ini, proses kompresi kalau adiabatik hubungannya siapa? Jadi adiabatik ini temperaturnya nggak disebutkan ya, 300 ini hanya volumenya ya. Jadi kalau kita perhatikan ini kan 1 ya, jadi 1 terus dikompresikan ke tekanan 2 volume segini. Volume segini ini ikutin gas ideal kan temperaturnya bisa dapat. Nah, temperaturnya bisa dapat. Atau dari ini, dari perbandingan ini. Tekanan ini dan ini, tapi ini adiabatik kan tidak ini. Jadi kita gas ideal, hukum gas idealnya terapkan. Jadi tidak
tidak reversible ya, jadi tidak reversible. Kalau adiabatik reversible itu kan jadinya isentropis. Itu ya di tabel ini mudah gunakan ya. Gitu. Ini tidak itu ya, jadi volumonya tahu. Gitu. Dari volume ya ini. Memang hubungan tekanan ini kan tekanan temperatur diketahui. Ya ini kalau isentropis kita itu bisa P2-nya kita bisa hitung. Tapi di sini tidak isentropis. Jadi P2 volume 2 ya kita terapkan hukum Gasedia. Vp sama dengan RT, sehingga dari situ temperaturnya tahu. Ya temperatur tahu, nah temperatur sekian, energi dalamnya berapa? Kan ingin cari U, energi dalamnya berapa? Itu kan ya, energi dalamnya berapa? Itu bisa. Nah di tingkat keadaan awal pun bisa juga kita ini kan volumenya berapa, volume 1 dari hukum Gasedia. Itu ya. Untuk U-nya ya kita dibantu dengan tabel ini. Karena tabel ini akan nyaman juga ketika proses sentropis. Itu ya. Itu belum nyampe pembahasan di situ. Tapi hanya di sekarang ini mencari energi dalamnya berapa. Nah ini untuk panas ini dianggap konstan. Jadi U itu sama dengan CV kali T kan. Entalpi sama dengan Cp kali T kan, panas ini tekan konstan, lagi satunya panas ini volume konstan. Itu ya, jadi itu hukum Gassedial itu gunakan di sini ya. VV sama dengan nRT kan ya untuk mencari tingkat keadaannya kan ya. Tingkat keadaan. Nah, ya jadi ini ingat. Nah, ini untuk ini kalau berbasis massa seperti apa ya, ininya udara kan ya. Jadi ini M kan ya. Jadi akan ada hubungan ini juga. Jadi ini VV sama dengan nRT kan ya. nRT. Nah, kalau kita konsisten dengan buku, di buku ini harusnya ada barnya ya. Atau jadinya volume kalau basis massa tekanan kali ini volume non kapital ya. Sehingga ini R, nah R ini R udara, bukan R universal. Ya, itu ya. Jadi itu simbol ini ingat lagi. Karena jangan ada salah menggunakan. Ini masih punya waktu 5 menit lagi ya. Untuk ini. Nah, ini latihan yang kelima. Latihan kelima, nah ini mungkin ya ini rencana saya ini Anda itu dengar video ini dalam waktu 25 menit gitu. Setelah itu anak kuis gitu ya. Jadi anak kuis, dia akan saya lanjutkan membahas ini banyak soal, nanti akan saya lanjutkan hari Selasa. Untuk hari Jumat ini jadi kuliah hanya asinkron dan ada kuis gitu ya. Jadi itu jadi kuliah asinkron, jadi mohon anak video ini anak putar dulu, jadi tepat jam 2 anak putar gitu ya. Jadi ini untuk berikutnya ya. Jadi tadi udah soal 2, 3 dan 4. Jadi udah 3 soal yang saya breakdown, uraikan bagaimana teknik penyelesaiannya. Nah, untuk kuis, jadi untuk kuis itu ini kuisnya kan esai kan ya. Pengerjaannya total nyampe anak harus submit 25 menit. Nah, artinya anak itu sebelum 25 menit itu harus sudah submit, gitu ya, sudah submit. Nah, soal penyelesaian ini gimana? Ya di kertas saja, kertas putih, gitu ya, ya A4 boleh, ya lebih baik. Kalau nggak kertas garis-garis pun nggak apa-apa, gitu kan ya. Yang jelas nanti dipoto. Nah, itu fotonya di ini copy and paste nanti di dalam input untuk jawaban Anda. Ya, supaya ini ya nanti situ nanti langsung submit, ya submit. Ya sebaiknya itu lebih aman karena kalau jawabannya sampai 2 halaman, ya 1 halaman selesai ya foto dulu taruh di situ. Itu ya nanti tambah lagi, kan bisa gitu ya, bisa gitu. Supaya jangan ini kepet waktu nanti nggak bisa masuk jawaban. Itu terjadi kemarin. Ya ini ya terjadi ini pas hari saya di tingkat 3 karena belum biasa pakai itu, belum biasa mereka mahasiswanya ya kakak kelasnya belum biasa pakai EduNext. Kalau essay biasanya milih saja ya kayak sama seperti Anda. Makanya sekarang saya jelaskan itu ya, jelaskan. Nah, ini ya di samping ya saya nggak mau banyak juga membahas ya karena Anda pun Jumat malam itu ini ada ujiannya, tapi kita tetap aja sesuai dengan materi, kita tetap jalan, kuis simpel aja untuk tingkat keadaan juga, itu ya. Ya waktunya karena kerjaan sekitar 20 menit selesai lah, tapi waktu total disediakan 25 menit harus submit. Itu ya, jadi itu. Jadi saya untuk video sekarang saya tutup sampai sini ya. Jadi ini kuliah adalah kuliah yang asinkron yang saya sampaikan untuk kuliah hari Jumat tanggal 1 Oktober
2021. Ya, selamat mengerjakan kuis, oke. Nah, itu saya akan stop share screen. Dan untuk ini juga Anda jangan lupa isi daftar hadir di akademik ya. Walaupun nanti dari absen kuis itu bisa disinkronkan untuk ini, ya untuk ngecek ini. Jadi Anda itu kan kuis itu kan ini ya, ini kelasnya kan lumayan besar ya, 60 orang juga kan ya. Nah itu ya, jadi yang saya bisa sampaikan di tanggal untuk kuliah di tanggal 1 Oktober 2021 ya. Jadi tepat di pukul ini, pukul 14.25. Nah itu kuisnya dia ada di semua evaluation ya, jadi di Edunnex ya. Jadi Anda bisa ini, bisa buka kan ya, buka bisa ini kerjakan ya. Jadi teknik pengerjaannya seperti tadi. Di soal memang saya udah beri juga supaya Anda itu kerja ini, jangan ngetik ya kelamaan kan ya. Nah itu ya, jadi selamat ini ya, selamat mengerjakan ya, selamat mengerjakan tugas. Nah untuk ini kuliah asinkron ini saya akhiri sampai sini. Ya, meeting for all.